Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahirabbil alamin. Bertemu kembali dalam pelajaran pendidikan agama Islam dalam pembahasan sunnah-sunnah sholat. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Shollu kama ru'aitumuni usolli." Artinya, sholatlah sebagaimana kalian melihatku sholat. Pengertian sunnah sholat. Sunnah sholat adalah gerakan dan bacaan dalam sholat yang apabila dikerjakan akan mendapat pahala dan menambah kesempurnaan sholat. Sedangkan apabila tidak dikerjakan, tidak berdosa, tidak membatalkan sholat, dan sholatnya tetap sah. Akan tetapi alangkah lebih baik dan lebih utama semua sunnah sholat yang sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW kita laksanakan supaya sholat kita sempurna dan kita mendapat pahala yang lebih baik. Saat kita melaksanakan sholat akan terdapat dua macam sunnah, yaitu sunnah fi'liyah dan sunnah qauliyah. Yang dimaksud dengan sunnah sholat fi'liyah artinya sunnah sholat yang berupa gerakan atau perbuatan. Berikut ini adalah yang termasuk sunnah fi'liyah atau sunnah sholat yang berupa gerakan atau perbuatan. Nomor 1, mengangkat kedua tangan sampai telinga saat takbiratul ihram, yaitu takbir yang pertama dalam sholat, kemudian saat hendak ruku, kemudian berdiri dari ruku, dan ketika berdiri dari tasyahud awal. Yang nomor 2, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri ketika bersedekap. Jadi saat bersedekap, tangan kanannya ada di atas tangan kiri. Nomor 3, mengarahkan pandangan mata ke tempat sujud. Jadi matanya tidak melihat ke tempat lain. Matanya selama sholat tetap melihat ke tempat sujud. Selanjutnya, nomor 4, diam sebentar sebelum dan sesudah membaca surat Al-Fatihah. Nomor 5, mendengarkan bacaan imam jika sholatnya secara berjamaah. Kemudian nomor 6, bersikap lurus waktu ruku dan sujud. Jadi punggungnya datar, lurus, kepala lurus sejajar dengan punggung. Yang nomor 7, meletakkan kedua telapak tangan di lutut ketika ruku. Dan nomor 8, meletakkan 7 anggota tubuh saat sujud. 7 anggota tubuh yaitu dahi, 2 telapak tangan, 2 lutut, 2 telapak kaki dengan menempelkan ujung jari-jarinya. Nomor 9, tangan bertumpu ke lantai ketika bangun dari duduk. Nomor 10, duduk sebentar sesudah sujud kedua pada rakaat 1 dan 3, lalu berdiri untuk melanjutkan rakaat selanjutnya. Nomor 11, duduk iftirash, yaitu posisi duduk pada saat duduk antara dua sujud dan pada saat tasyahud awal. Nomor 12, duduk tawarruk, yaitu posisi duduk pada tasyahud akhir. Nomor 13, meletakkan telapak tangan di atas paha pada tasyahud awal dan akhir. Dan nomor 14, memalingkan muka ke kanan dan ke kiri pada saat salam. Selanjutnya sunnah qauliyah, yaitu sunnah sholat yang berupa bacaan. Yang termasuk sunnah sholat qauliyah yang berupa bacaan yaitu 1, membaca doa iftitah, 2, membaca ta'awudz sebelum surat Al-Fatihah, 3, membaca amin setelah
selesai membaca surat Al-Fatihah, kemudian nomor 4, membaca surat lain setelah surat Al-Fatihah pada rakaat 1 dan 2. Nomor 5, mengeraskan bacaan rakaat 1 dan 2 pada sholat maghrib, isya, dan sholat subuh. Nomor 6, membaca takbir, yaitu bacaan Allahu Akbar pada saat mau ruku, mau sujud, atau disebut juga ini adalah takbir intikal, takbir perpindahan antara satu gerakan kepada gerakan yang lain. Nomor 7, membaca Sami Allahu liman hamidah saat i'tidal. 8, membaca Rabbana lakal hamdu saat i'tidal. Nomor 9, membaca doa ruku' dan sujud. Nomor 10, membaca doa duduk antara dua sujud. Dan nomor 11, membaca salam kedua, yaitu ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena salam pertama merupakan rukun. Jadi salam pertama itu hukumnya wajib. Jika tidak membaca salam pertama, maka sholatnya tidak sah. Sunnah sholat itu terbagi dua macam. Yang pertama sunnah ab'ad dan yang kedua sunnah hayat. Sunnah ab'ad adalah sunnah dalam sholat yang apabila ditinggalkan atau terlupakan, dianjurkan diganti dengan sujud sahwi menjelang salam. Jadi, sujud sahwi itu dilaksanakan sebelum salam, sujudnya sebanyak 2 kali, bacaannya boleh dengan bacaan sujud biasa, boleh juga dengan bacaan sujud sahwi, yaitu Subhana man la yanamu wa la yashu. Berikut ini adalah yang termasuk sunnah ab'ad. 1. Membaca tasyahud awal. 2. Membaca sholawat Nabi pada tasyahud awal. 3. Membaca sholawat atas keluarga Nabi pada tasyahud akhir. 4. Membaca kunut pada sholat subuh dan sholat witir pada pertengahan hingga akhir bulan Ramadan. Nah, inilah di antara sunnah ab'ad. Apabila ditinggalkan atau terlupakan, maka dianjurkan, disunahkan untuk melaksanakan sujud sahwi sebelum salam. Nomor 2 adalah sunnah hayat. Sunnah hayat itu adalah sunnah dalam sholat yang lebih utama dikerjakan untuk menambah kesempurnaan dan pahala sholat. Akan tetapi apabila ditinggalkan atau terlupakan, tidak perlu diganti dengan sujud sahwi. Sunnah hayat itu ada dalam sunnah fi'liyah dan dalam sunnah qauliyah. Berikut ini termasuk sunnah hayat dari awal sholat sampai akhir sholat. Silahkan dibaca nomor 1 sampai nomor 7. Selanjutnya silahkan dibaca nomor 8 sampai nomor 13. Selanjutnya silahkan dibaca nomor 14 sampai nomor 21. Alhamdulillahirrabbilalamin, demikian pembahasan mengenai sunnah-sunnah sholat. Mudah-mudahan kita semua dapat melaksanakan sunnah-sunnah sholat sesuai yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, sehingga sholat kita sempurna, mendapat pahala dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ucapkan hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.